Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak nih, biunge, mae, moe, dan mas bro semuanya, para lovers RSUD Aji Barang alias Aji Barang Hospital Internasional. Kali ini kita sedang memulai program perdana YouTube RSUD Aji Barang diklat dalam program Hits and Hots. Ya, bersama kita yang cukup hot juga dan hit juga di RSUD Barang, inilah Dr. Edward. Oke dok? Nah, bersama Dr. Edward kali ini kita akan banyak mengobrol tentang corona dan permasalahannya di masyarakat. Buat para mas bro sekalian, para lovers Aji Barang Hospital, bahwa kita ketahui dari beberapa omongan teman-teman nih, ceritanya nih, Dr. Edward ini hit sekali dan juga hot. Beliau ini hobinya sekolah dan dia terkenal pinter, betul nggak dok? Ada juga. Dan ini Dr. Edward ini gelarnya setumpuk nih, coba nih ya, ada namanya udah jelas banget. Ini nih, kalau nggak percaya nih gelarnya nih ya, ini doktor nih, dokter berarti S3 nih dia ya. Beliau ini berarti sudah S3. Ada tambahan dia bahwa seorang dokter, jadi Dr. Edward Kurnia Setiawan L. Tuh ada gelarnya lagi nih, masih ada tambahannya nih, MM. Dan jangan lupa beliau juga dalam ahli hukum di dalam bidang kesehatan karena dia mempunyai gelar MH.Kes. Dan dia juga sebagai seorang dokter spesialis patologi klinik atau SPPK. Dan tambahan lagi dia masih ada gelar lagi nih, M.Kes. Nah, ini dok, gelarnya banyak banget ya dok ya. Wah, berapa lama nih dok nggak bosan sekolah dok? Seumur hidup. Seumur hidup ya. Oke lah, berarti dia gelarnya begitu banyak ya. Jadi benar-benar beliau ini memang hobi banget untuk sekolah. Dan mungkin nanti tuanya juga di sekolahan ya, karena beliau ini adalah dosen di salah satu fakultas kedokteran negeri yang beken di Jawa Tengah. Di mana dok? Ponegoro. Oh, di Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan banyak ngobrol dokter mengenai masalah tentang corona dan permasalahan di masyarakat dokter. Begini dok, banyak masyarakat beranggap sekarang ini dalam menuju new normal ya, istilahnya new normal itu menganggap walaupun kita sedikit agak telat, sedikit agak flashback apa dokter, bahwa kita itu sebenarnya bagaimana sih sampai diketahui kita itu didiagnosis, sama bahasa kerennya ya, didiagnosis bahwa kita ini menderita sebuah penyakit virus yang kita viral disebut dengan COVID-19 atau corona dok. Ya, jadi COVID-19 itu bisa mengenai kita semua. Oke. Sebagai manusia. Dan sudah dilaporkan tidak hanya manusia. Hewan mamalia, anjing. Hewan mamalia kena juga dok. Anjing, kucing itu di luar negeri juga dilaporkan. Kena COVID-19 juga. Nah, kapan manusia itu dikatakan dia didiagnosis COVID? Nah, itu berbagai macam kriteria sesuai dengan Kemenkes. Banyak peraturan Kemenkes yang sudah berganti-ganti juga sampai saat ini. Yang terakhir ini sampai membuat galau kita juga ya, diagnosisnya dan bagaimana. Yang pertama itu orang pasti sakit. COVID itu dengan keadaan sakit. Sakit ya, jadi harus ada sakitnya dulu ya. Sakitnya dulu. Namanya dengan sakit gejala pernapasan. Bisa dengan gejala yang paling ringan itu batuk pilek. Batuk pilek minimal itu ya, minimal ya. Jadi kalau ada orang batuk pilek kita perlu waspada dong. Hati-hati. Oh iya, oke. Lalu juga selain batuk pilek bisa ada rasa sesek. Nah, sesek ini berarti mulai ada tanda-tanda kelainan di paru yang mulai parah. Oke. Nah, tetapi memang keadaan ini tidak semuanya COVID ya, bisa juga pada orang asma, orang lain. Makanya oleh karena itu harus nanti didiagnosis oleh dokter. Oh, jadi begini, kalau orang batuk pilek, sesek, itu ada kemungkinan ke sana, tapi tidak pasti itu COVID kan dok? Iya, pasti. Okay, nah, selain itu juga yang namanya COVID ini selain pada orang sakit juga diderita oleh orang yang sehat.
Wah, ini yang bahaya dok ya. Nah, ini yang bahaya. Ya. Orang sehat ini, kita bugar ya sepertinya bugar. Tapi ternyata mungkin saja kita berdua ini sakit. Oh gitu ya dok ya. Nah, oleh karena itu seperti kita nih, pakai masker. Pakai masker ya. Sesuai peruntukannya, Mas. Oke. Ya. Kalau saya cukup pakai kayak gini ya. Kalau dokter pakai kayak gini ya. Kalau mau ngambil sampling seperti ini. Tapi gitu. kalau masyarakat nggak usah seperti ini atau masker bedah, cukup dengan pakai kain. ya, pakai kain. Ya, dok. Yang jelas orang sehat ini bisa sakit. Jadi dia tidak menunjukkan gejala apapun. Tidak ada gejalanya dok, sehat-sehat aja. Sehat. Kalau kita bertemu kayak gini juga sepertinya kita sehat-sehat aja ya dok ya. Tapi tahunya dia membawa virus. Oh, tahunya membawa virus. Nah, orang ini yang berbahaya. Berbahaya ini ya. Bisa menularkan ke orang lain. Dan kalau orang lain yang ditularkannya itu memiliki komorbid atau penyakit yang memperberat. Contohnya. Contoh seperti saya nih ya. sama orang gemuk, orang sakit gula, orang sakit jantung, orang sakit paru lainnya, dan penyakit-penyakit lainnya yang sudah ada, itu bisa memperparah keadaan gitu infeksi COVID ini. Nah, ini yang ditakutkan kalau menulari orang lain yang memang dia punya penyakit komorbid atau penyakit penyerta ini. Kalau yang ditularinya sama-sama sehat sih ya tidak apa-apa, pasti sehat. Tapi kan kita nggak tahu. Apalagi orang manula, orang tua itu rentan karena sistem imunnya, sistem pertahanan tubuhnya sudah turun. Sudah turun. Jadi kalau orang tua, orang yang sudah lemah itu rentan gitu ya. Ya. Oleh karena itu kematian di dunia itu dan juga di Indonesia didominasi oleh orang manula. Oh gitu dok. Karena memang berapa persen itu dok dari perbandingan yang meninggal dok? Hampir laporan setiap negara berbeda. Berbeda ya. Yang paling tinggi itu memang manula dari sekian berbagai umur. Oh gitu ya dok. Ya di atas 60 tahun ke atas. Nah ini yang ditakutkan kalau teman bawa virus ke rumah. Di rumah ada manula-manula atau orang tuanya kan, nah banyak kejadian seperti itu. Di Banyumas ini kan juga seperti itu. Nah, seperti itu ya, banyak yang meninggal orang tua ya. Hati-hati makanya. Hati-hati. Oke dok. Ini kan di masyarakat itu juga banyak yang tahu ya dok ya, banyak yang mereka itu seolah-olah kalau ada penyakit corona, kita minta di rapid nih. Ada berita juga bilang ini di PCR nih, dilakukan PCR itu. Sebenarnya apa sih dok itu rapid sama PCR dan bedanya buat kita para ini itu apa dok? Ya jadi selain pasien tadi memiliki gejala ataupun tidak punya gejala, pemeriksaan selanjutnya untuk menegakkan diagnosis adalah dengan pemeriksaan laboratorium. Laboratorium ya. Pemeriksaan penunjang medis laboratorium ini ada beberapa macam sebenarnya. Ya, salah satunya sudah kamu familiar itu rapid katanya. Rapid test itu ya, walaupun sekarang nih katanya pemerintah sudah tidak dianjurkan untuk rutinitas ya. Jadi yang pertama rapid, yang kedua adalah PCR. PCR itu bahasa kerennya itu apa itu? Itu susah lah ya. Ya coba dong masyarakat ngerti dong apa itu dong? Polymerase chain reaction. Ya, betul ya. Keren. Jadi dua ini yang sekarang memang ngetren ini ya. Tetapi apa perbedaannya dalam laboratorium yang diperiksa berbeda? Di rapid itu menggunakan yang diperiksa adalah sistem pertahanan tubuh kita atau dengan kata lainnya bahasa kedokterannya antibody. Kalau rapid itu pada antibodinya. Kalau PCR itu adalah antigennya atau gennya si virus. Oh gitu. Bedanya apa nih antigen sama antibody dok? Kalau antigen itu pasti dimiliki oleh si sel asing ini. Oh gitu ya. Kalau antibody ini yang dibentuk oleh manusia kita, tubuh kita. Jadi kalau ada antigen itu hampir dipastikan itu punyanya si virus. Iya. Jadi lebih baik, memang yang paling baik adalah di antara dua ini adalah PCR. Rapid ini fungsinya adalah bukan diagnosis, tetapi screening. Screening aja ya dok. Jika rapidnya positif, tidak bisa didiagnosis. Tidak bisa dikatakan bahwa dia itu COVID. Belum bisa. Karena banyak kejadian bahwa rapid negatif, ternyata PCR-nya positif. Rapidnya positif, PCR-nya negatif. Nah, kenapa bisa demikian? Ya inilah karena yang dideteksi adalah antibodinya. Nah, tergantung setiap orang bentuk antibodinya seperti apa juga. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya antibodi ya. Jadi selain tubuh kita, mungkin jenis virulensi, terus seseorang itu pernah terinfeksi mungkin virus atau bakteri lain yang namanya di laboratorium itu cross reaction. Iya. Nah, itu bisa mempengaruhi pemeriksaan hasil antibodinya. Jadi bisa aja
jadi kayak palsu gitu ya. Iya, negatifnya palsu. maupun positifnya gitu. Sehingga Ya. kalau yang rapid positif harus dilanjutkan dengan PCR. Rapid yang negatif, Anda jangan senang dulu. Tahu ada virusnya. Iya. Jadi kalau walaupun rapid negatif jangan bahagia dulu ya. Artinya kita tetap harus waspada gitu. Oke lah dok, saya juga pengen ngerti ya untuk cara ini. Bagaimana sih caranya kita melakukan pemeriksaan? Kalau rapid kan gampang lah ya, tinggal dicus, terus keluar hasilnya. Tapi kalau tata cara kita melakukan pemeriksaan PCR, oleh karena itu para lovers Aji Barang Hospital, kita akan saksikan tata cara bagaimana kita Dr. Edward ini akan melakukan pemeriksaan PCR. Ini dia. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Edward. Kali ini saya akan melihatkan cara pengambilan swab dari hidung dan dari mulut atau nasofaring dan orofaring. Pertama kita harus memakai APD dulu ya. APD-nya tadi sudah dikatakan bahwa level 3. Tetapi yang dipakai saya ini level 2 ya. APD level 3 itu dipakai kalau kita di ruang isolasi, di mana di situ banyak pasien-pasien yang sudah suspek kuat ataupun terkonfirmasi positif. APD level 3 wajib digunakan. Saat ini saya menggunakan level 2, di mana menggunakan gaun saja, dan penting tertutup dan menggunakan masker serta nanti face shield ini. Level 2 dipakai apabila kita memang tidak harus bertemu dengan orang yang sudah suspek kuat ataupun yang terkonfirmasi. Kita mulai saja ya untuk pengambilannya. Mas Agus tolong bantu ya. Ya. Ambilnya. Oke. Baiklah Bu, sekarang saya akan mengambil sampel. Silahkan nanti Anda menghadap ke depan saja dan santai ya. Pertama akan saya ambilkan yang hidung dulu. Oke. Nanti akan memasukkan sampai ke dalam, tetapi ditahan dan bernafas seperti biasa. Oke. Saya mulai ya. Lihat ke depan saja. Pasien diposisikan menghadap ke depan, jangan di atas, karena kalau dia bersin, keamanan kita droplet jatuhnya ke depan, tidak ke atas mengenai kita. Masuk, saya akan masuk ya. Tahan nafas, buang nafas seperti biasa. Ya, oke. Lalu kita pelintir setelah masuk ke dalam, kurang lebih 3-5 kali pelintir, lalu ditarik dan kita masukkan ke VTM. Setelah itu kita ambil di bagian mulut sebelah dalam. Silakan membuka mulut sedikit tuh. Menolak atau Dibuka saja. Agak ke atas sedikit. Yang lebar. Ya, sip. Kelihatan di daerah mulutnya, dekat anak teka. Prosedur sudah selesai dilakukan ya Bu. Terima kasih atas kedatangannya. Nanti hasilnya bisa ditunggu ataupun menunggu informasi dari rumah sakit. Terima kasih Bu. Lalu kita buang ke tempat infeksius. Jangan lupa untuk semprotkan ke alkohol. Ya, sampel ini akan dibawa ke tempat laboratorium rujukan, di mana laboratorium rujukan tersebut akan melakukan pemeriksaan PCR yang tadi kita sudah bicarakan ya, di mana akan mendeteksi antigen atau sesuatu yang dimiliki oleh virus itu, sehingga diagnosis bisa digunakan untuk pasien. Sekian pengambilannya dari swab nasofaring dan orofaring. Oke, tadi sudah kita lihat tentang bagaimana Dr. Edward melakukan pemeriksaan PCR yang teman-teman harus tahu juga. Beliau itu akan menggunakan APD lengkap. Kalau di medis dikatakan APD level 3 ya dok ya. Iya kan dok, APD level 3 dia akan lengkap. Tapi kita kadang-kadang udah tahu nih, begitu kita melakukan pemeriksaannya,
kita akan diketahui ya dok ya, ada positif atau tidak. Nah dok, ini yang ingin saya tanyakan dok, biar orang-orang tidak, kita juga para lovers, video lovers Aji Barang ya nih, itu tidak galau. Sebenarnya kalau kita sudah keluar hasilnya, itu prosedurnya gimana sih dok? Ya, kalau keluar hasil kita di rumah sakit ini, kita punya namanya tim ya, tim penanganan di sini COVID ya, bersama dengan spesialis paru, Dr. Inge, diketuai oleh Dr. Hermanto. Lalu juga ada dokter-dokter lain, dokter anak, dokter anestesi dan lain-lain. Kalau dibutuhkan suatu keadaan pasien berat, nah tim ini nanti akan mengkoordinasi bagaimana hasilnya ini. Hasilnya itu nanti kan berupa biasanya kalau orang COVID itu dengan ada gejala, itu nanti akan dievaluasi, kan evaluasi ulang swab untuk pemeriksaan PCR. Nah, evaluasi ini kalau yang menurut KMK terbaru tuh ya, KMK terbaru itu yang diperiksa evaluasi adalah yang dengan gejala berat. Dengan gejala berat, Nah, itu dievaluasi di rumah sakit. Iya. Kalau yang nggak berat dok? Kalau yang tidak berat, bisa di rumah sakit ataupun di tempat pemerintah yang ditunjuk disediakan. Oh gitu, jadi bisa atau di isolasi mandiri, bisa. Oh mandiri karena bisa. tidak ada gejala atau gejala ringan sedang. Yang penting adalah 10 hari di isolasi mandiri ataupun isolasi di mana, ditambah 3 hari isolasi setelah gejala demam atau respirasinya atau pernapasan bebas. Oh, jadi total kemungkinan 13 hari plus ada gejalanya tadi. Tetapi kalau yang berat wajib dievaluasi ulang swab lagi untuk PCR sampai negatif. Sampai negatif. Nah, tetapi kalau yang kebijakan Banyumas ini itu ya kalau sudah confirm positif dievaluasi sampai negatif. Oh semuanya di Banyumas. Wah keren juga Banyumas nih ya. Biar jelas. Biar jelas benar ini apa tidak ya dok ya. Oh ya dok. Ini karena kadang-kadang kita kan masyarakat juga cemas juga ya dok ya. Sebenarnya kalau kita ada pasien yang sudah pernah dikatakan positif, baik itu OTG ya, orang yang tanpa gejala atau orang yang dengan gejala dirawat di rumah sakit, itu tadi mungkin lebih jelasnya kapan nih dok kita dikatakan bahwa kita tuh aman untuk kembali bisa berbaur dengan masyarakat dok? Ya satu, kalau mau pasti aman itu setelah evaluasi negatif, itu pasti aman ya. Kalau sudah negatif. Oh gitu ya. Yang kedua adalah dengan melakukan isolasi kurang lebih 14 hari sebenarnya 14 ya. Perhitungan 10 hari, sebelumnya itu 4 hari sudah sakit dulu sebenarnya. Jadi 10 hari. Nah setelah itu bisa berinteraksi kembali. Bisa berinteraksi kembali. Bisa, tetapi jangan salah. Kalau tidak mematuhi protokol kesehatan, bisa kena lagi. Bisa kena lagi. Banyak kejadian. Ada yang 3 kali kena sakit. Bahasanya 3 kali. Iya. Kena lagi. Sakit sembuh. Berat juga ya, repot juga ya. Tapi biasanya ada yang lebih berat apa lebih ringan dari yang pertama dok? Berbeda-beda. Ada yang gejalanya lebih berat, ada yang lebih ringan, ada yang dievaluasi sembuhnya lebih lama, ada yang lebih cepat. Oke. Nah mungkin itu tergantung serotype virusnya ya. Oh serotype virusnya ya. Dan saat pertahanan tubuh orang itu saat itu, keadaan saat itu infeksi. Oke, Dokter Edward, terima kasih, dan para lovers Aji Barang. Tadi kita sudah ngobrol dengan Dokter Edward sedikit mengenai corona. Ini sekali lagi masih sedikit sekali loh ilmu tentang corona. Jadi jangan lupa ya, nanti kita tetap lanjutkan obrolan-obrolan tentang corona di dalam program Hits and Hops bersama para Hit and Hops yang lainnya. Oke, buat teman-teman semuanya. Untuk channel Aji Barang Diklat, RSUD Aji Barang Diklat, jangan lupa ya untuk di like, subscribe, and jangan lupa biar ilmu ini masyarakat tahu semuanya, tolong di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.